dipahami ya, terutama sama Indra ya. Kurang jelas nanti bisa nanya. Kalau di halaman 34 itu ada dua ya. Yang pertama itu masih terkait dengan peperangan kemarin. Kemarin tentang perang ya? Ya. Iya. Nah, kalau di sini tuh disuruh perang nggak mau, padahal di sini Allah mengatakan sesungguhnya kebanyakan dari kalian itu menyukai sesuatu yang sebenarnya diharamkan, dan kau itu justru membenci sesuatu yang baik, intinya gitu. Itu di ayat begitu. Kemudian yang paling bawah itu adalah pengharaman khamr, tetapi tidak spesifik untuk mengharamkannya. Ini masih tahap kedua, ayat 219. Ini secara hukum sudah tidak berlaku karena ini tahap yang kedua. Jadi tahap berikutnya nanti baru terakhir ada di surat Al-Maidah. Pokoknya surah Al-Khamr atau pengharaman khamr itu kan ayatnya turun 4 tahap kan. Yang kedua ini gitu. Kalau yang pertama nanti di surat An-Nahl itu dikatakan di sana silakan kurma dan juga anggur itu dijadikan sebagai khamar yang memabukkan dan silahkan dijual belikan. Di sana gitu redaksinya. Kalau yang di sini bunyinya jika engkau itu nggak berlaku itu. Hapus. Kemudian Umar melihat ini kayaknya kalau diperbolehkan bahaya ini. Makanya Umar itu bertanya, ya Rasulullah, coba tanyakan dong, apa sih hukum sebenarnya tentang khamar? Maka turunlah ayat ini. Yas'alunaka 'anil khamri, jika wahai Muhammad ada yang bertanya tentang khamr, maka katakanlah qul fihi ma itsmun kabir wa manafi'u linnas. Sesungguhnya di dalam khamr itu ada dosa besar, tetapi di dalamnya juga ada manfaatnya. Titik, selesai. Berarti kan boleh. Mau ada manfaatnya. Tuh. Itu ayat lebar itu ya. Kemudian lebar 35, saya nggak bisa ngomong itu, silakan dibaca sendiri terjemahan saya salah satunya. Minimal 3 ayat, 221, 222, 223. Yang mana aja deh? Ya. Ayat 221 itu kriteria istri. 222 kalau sudah jadi istri ngapain? Kemudian Mahendra aja. Nah iya, kalau 222 itu ngapain? Kalau 223 bagaimana caranya? Nah itu Firman. Udah 221 dulu. Kenapa galau? Pelan-pelan. 221. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang atau laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Terus 222 siapa nih? Udah lanjut aja nih. Dan mereka menanyakan kepadamu apa tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Oke, 223 itu caranya. Yuk. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Bahaya. Dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Oke. Pulang-pulang. Intinya gini ya, intinya aja. 221 itu mengatakan ketika kita membaca hadis Rasulullah, tungkahul mar'atu lil arba'ah. Jadi perempuan itu dinikahi karena 4 sebab itu. Yang pertama di jamaliha walidina walinasabiha walidiniha. Yang pertama itu adalah pasti karena cantiknya. Kenapa ayat ini kalau dijadikan sebagai walaupun
dia itu cantik dan menarik hatimu, tapi kalau dia kafir, jangan, kan gitu kan? Redaksinya sama kan? Dan lebih baik budak hitam kelam tapi muslimah daripada cantik tetapi dia itu gitu kan? Bisa jaga Pas banget kayak nyari Yang IT siapa yang IT? pengennya itu kan patahnya ada. Pertama adalah juga cantik, yang kedua limaliha, kaya, lena sabiha, keturunan yang baik, yang keempat agama juga bagus, itu hafal Quran, bisa tafsir gitu. Mau dia tuh. Kemarin kan gitu ya, ada yang ngomong, saya nyarikan sekretariat yang 4 itu aja deh gitu, saya baca gitu. Kalau kayak gitu saya juga mau. Dia bilang saya dulu Lo milihnya yang cantik, kemudian yang kaya, coba, yang keturunan bagus, baik, terus yang pintar agama, terus hafil Quran gitu. Ngapain paten? Itu disebut mulu kan. Makanya di dalam hadis tersebut di akhirnya itu yang penting itu adalah siapa yang berpegang teguh sama din atau agamanya taribat yadah, maka cukup baginya. Arti dari cukup baginya itu cantik itu kalau sudah lewat dari 40 tahun sudah beda itu. Kemudian kalau masalah kaya, Allah membalikkan itu gampang. Kemudian kalau masalah nasab itu paling berapa keturunan sih? Paling juga nanti lama-lama juga jadi orang biasa juga gitu loh. Artinya akan habis. Tetapi kalau din bukan hanya di dunia tapi juga ke akhirat, maka pilih pertama kali adalah agama. Cuman apa ya? Nggak bisa. Kenapa urutannya dalam hadis itu nggak agama dulu? Karena nggak bisa. Udah pokoknya nggak bisa. Coba aja kalau kita berkenalan masa diuprek-uprek gimana agamanya, nggak mungkin. Pertama kali kenapa kok jamaliha? Manusiawi. Kenapa harus cantiknya? Karena manusiawi. Yang dilihat pertama kali itu ya itu. Nggak mungkin dilihat pertama kali nasabnya, nggak kelihatan kok. Kemudian kalau ayat 222, ini kata Rasulullah tawassul bainal yahud wan nasara. Jadi kalau orang Yahudi, kalau istrinya itu haid misalkan gitu, berhalangan, maka pisah. Bahkan kalau dulu ekstrimnya pisah rumah. Jadi dibuatin rumah khusus ketika istri haid ke sana. Jadi rumahnya di sini. Ini benar-benar pisah. Bukan hanya pisah sekedar pisah ranjang, nggak, pisah rumah. Dan nggak boleh bertemu, nggak boleh bertegur sapa gitu. Nah kalau orang Nasrani itu kebalikan, mau haid mau apa nggak ngaruh. Nah gitu. Nah kata Rasulullah, wanahnu bainahuma, kami itu adalah di antara kedua ini. Makanya di sini adalah fa'tazilun nisa, itu artinya tidak boleh diartikan secara letterlek. Nggak boleh mendekati artinya jauh, enggak. Artinya di sini sesuatu yang lain. Yang lain itu silahkan cari sendiri. Kemudian ayat 223 ini bagaimana caranya tadi saya bilang. Di sini diterangkan Allah yang pertama kali, nisa'akum hartsul lakum. Kamu punya ladang, silakan terserah mau diapain. Nah, maka di sini ayat 223 itu asbabun nuzulnya. Dulu itu ada, kalau nggak salah sih Umar ya. Umar itu gitulah ya. Dari mana saja itu dimanai dengan ya mana saja. Bukan dari mana saja tapi dari mana saja. Nah, kemudian lebih dispesifikannya ayat ini ditujukan kepada apa ya namanya? apa saja. Nah, itu. Maksudnya itu jalurnya cuman terserah mau dari mana gitu. Jadi kalau dulu dimaknai dari mana saja itu ya dari mana saja. Jadi saya bingung. Saya juga tahu bingung. Pokoknya harus lewat jalur itu. Harusnya dipisah ini. Iya sih ya. Sambil gigit jari. Nah intinya gini, ini penting. Jadi yang diperbolehkan itu dalam hadis adalah al-qubul. Qubul itu yang depan, kalau dubur itu yang belakang. Yang nggak boleh dubur haram. Udah, biar jelas. Nah, itu jelas tuh. Sebenarnya lebih jelas. Nah, terus kalau lembar 36, halaman 36 itu tentang sejauh mana atau selama berapa hari, berapa bulan istri itu berhak menggugat ke pengadilan ingin diceraikan, dan itu disahkan dan diperbolehkan dalam Al-Quran. Batasan adalah arba'ati ashhur, 4 bulan.
Kalau istri ditinggal 4 bulan, maka otomatis sebenarnya dia bisa menggugat untuk cerai 4 bulan. Kalau di apa namanya? Surat nikah apa namanya? Itu nikah. Kak, dulu. Surat nikah itu loh. Itu kan ada perjanjiannya. Kalau di Indonesia itu kalau nggak salah 3 bulan ya? 3 bulan Pak ya? 3 bulan. Padahal di Al-Quran itu adalah 4 bulan. Arti 4 bulan itu bukan berarti kalau misalkan kita kerja di Jakarta, istri di kampung 6 bulan kemudian cerai, bukan. Arti 4 bulan tanpa kabar, tanpa ada berita, dan tanpa persetujuan istri. Artinya benar-benar kalau uangnya masih ada, masih ngalir, itu nggak masuk. Artinya 4 bulan itu nggak ada nafkah, nggak ada kabar, nggak ada apa-apa gitu. 4 bulan. Itu diperbolehkan. Hati-hati. Berarti ini aja, kalau udah 4 bulan, 4 bulan kurang sehari deh, gitu. Jangan pulang. Belum jatuh tempo ya. Dan itu nggak bisa jatuh tempo sebelum suami mengiyakan loh. Tentang kemudian ayat berikutnya itu tentang kalau sudah talak gimana gitu. Kesalahan di Indonesia. Kalau sudah talak ya sudah putus. Artinya walaupun sampai dia misalkan maaf hamil dan menyusui, putus ya putus gitu. Dalam Al-Quran enggak. Yang dimaksud dengan sudah ditalak itu tetap ada kewajiban nafkah dari suami yang yang mentalaknya ini sampai masa iddahnya habis. Masa iddah itu ada 4. Yang pertama di ayat 228 ini iddah yang normal. Iddah yang normal ini dilihat dari segi haidnya. Mungkin lebih jelas nanti Pak ya. Jadi harus ini kalau sampai antum ditanya salah menjawab, bisa jadi antum ikut dosanya sebagai zina. Ya, ini bahaya. Ini masa iddah itu normal, dilihat dari normal atau enggaknya itu masa haidnya. Sebelumnya haidnya normal, sebulan pasti gitu, itu berarti salah satu quru nanti 3 kali suci. 3 kali suci ini kita melihatnya, talak itu ada talak bid'i atau talak sunni. Bukan sunnah maksudnya, arti yang sah dengan yang bid'i itu artinya nggak sah. Yang dikatakan sah itu gini, nggak jelas. Ini tanggal berapa sih? 23 ya? Udah, tanggal 23 atau tanggal 10 lah katakanlah ya. Biar gampang. Tanggal 10 hari ini, bulan ini tanggal 10. Kita ada yang mengatakan kamu saya ceraikan atau talak. Itu jatuh ya. Langsung talak 3 misalkan, atau talak 1 dulu, talak 1 gitu. Kemudian ngitungnya 3 kali suci itu harus ada 2 syarat. Pertama, dari tanggal 1 sampai 10, yang pertama tidak digauli. Yang kedua, tidak dalam keadaan haid. Kalau seandainya kamu saya tolak, kemarin baru digauli, enggak. Nanti jatuhnya bulan depan. Kemudian kamu saya tolak pas haid, enggak, jatuhnya bulan depan. Nah, kalau pas tanggal 10 itu sebelum enggak digauli dan juga enggak dalam keadaan haid, maka jatuh 1. Kemudian ngitungnya gini, 3 kali suci itu. Ini bulan Januari misalkan ya, tanggal 10. Nanti nanti kalau sudah bulan Februari dan dia haid, tunggu sampai suci itu baru dihitung 1. Nanti bulan berikutnya haid suci 2, haid suci 3. Nah, sudah selesai kan? Haid suci yang keempat itu sudah putus. Sudah nggak bisa lagi. Itu kalau talak 1 dan 2, makanya di ayat 229 itu talak itu cuma 2 kali. Talak cuma 2 kali. Jangan ditalak. Kemudian kalau melebihi masa iddah tadi, kemudian mau balik lagi, nyari-nyari ternyata nggak ada. Ternyata stoknya jadi stoknya ternyata terbatas gitu. Dan mau balik kalau dia masa iddahnya masih ada, talak pertama dan talak kedua kok masih ada, masa iddahnya masih ada, langsung aja balik, nggak usah ngapa-ngapain, yang penting balik aja. Pulang. Kalau Imam Syafi'i ada syaratnya Imam Syafi'i itu harus bergaul, baru nanti dikatakan itu adalah sebagai rujuknya. Kalau sudah yang nanti lewat masa iddah, sudah 6 bulan misalkan, makin balik kayaknya nih, cari-cari nggak ada. Kalau talak 1 dan 2 sudah masa iddahnya habis, kalau mau balik maka harus dengan akad nikah baru, dengan mahar baru lagi. Nah, kalau sudah 3 kali talak itu nggak bisa lagi.
masa idah masih berjalan harus ada nafkah untuknya. Tapi kalau sudah masa idahnya habis, ini nggak boleh balik lagi loh ya. Kalau mau balik lagi syaratnya satu, itu di ayat 230. Syaratnya itu adalah si perempuannya tadi harus menikah dengan orang lain dan sudah talak, sudah masa idahnya habis, baru kita boleh balik. Keburu tua. Itu syaratnya. Nah, kemudian masa idah tadi ada 4 ya. Yang pertama itu kalau normal 3 kali suci tadi. Yang kedua, kalau anak kecil atau menopause, berarti haidnya sudah belum haid atau haidnya sudah nggak ada, itu 3 bulan. 3 bulan habis masa idahnya. Yang ketiga itu kalau ditinggal meninggal suaminya, itu masa idahnya itu di ayat 234, itu 4 bulan 10 hari. Arba'at asyuri wa asyra. 3 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari itu kalau meninggal suaminya. Kemudian yang keempat ini ketika pas ditalak gitu ya, kemudian hamil, maka masa idahnya sampai dia selesai menyusui atau melahirkan, kemudian itu menyusui itu idahnya masih ada sampai dia selesai. Ya? 9 bulan. Oke. Tergantung. Kalau menyusui sebenarnya enggak ada ya. Ininya saya melahirkan aja selesai. Intinya dari masa idah itu adalah istibra'ur rahim. Membersihkan rahim, artinya tidak tercampur lagi. Ini anaknya siapa? Ntar bingung. Gitu. Biar nggak kecampur. Dan menurut medis juga, kenapa harus 3 kali suci? Ternyata setelah 3 kali suci itu nggak mungkin ada air mani yang kalau masih nyangkut di sana sudah nggak ada yang kehidupan lagi. Itu menurut medisnya. Padahal Rasulullah nggak tahu ya masalah itu ya. Kalau masa idah itu cuma dia perempuan, cowok nggak ada. Nggak ada. Masa idahnya perempuan cuma 2. Pertama, contoh nih ya, istrinya udah 4, mau nambah, misalkan istrinya 4 gitu ya, terus ceraikan 1, berarti kan 3 nih. Kalau mau nikah lagi, harus menyelesaikan masa idah si perempuan. Karena hitungannya kalau nikah lagi jadi 5, kan masa idahnya belum selesai. Yang kedua, kalau misalkan nikah 1 dulu ya, istrinya 1, kan ngambil kakaknya. Nanti setelah dilihat adiknya cakep juga, cantik juga gitu. Mau ngambil adiknya juga itu harus nunggu, misalkan diceraikan atau meninggal kakaknya tadi yang dinikahi pertama, misalkan meninggal gitu, harus menunggu masa idahnya selesai baru, atau enggak jangan selesai, jangan meninggal nggak ada idahnya dong. Diceraikan, paham ya? Ada 2 kakak adik misalkan, kita nikahi kakaknya. Nah, setelah melihat-lihat adiknya kayaknya lebih cakep gitu, lebih cantik gitu. Makanya ini diceraikan kakaknya, ini nggak boleh langsung mengambil adiknya, karena masih masa idah dan tidak boleh kakak adik itu diembat dua-duanya dalam sekali waktu. Terus syarat desa kan gitu. Nah, bolehnya kalau diceraikan kakaknya harus selesai masa idah si kakak ini baru boleh ngambil adiknya. Itu idahnya cuma 2 itu. Masa idah berarti masa nunggu kan? Karena kalau langsung ambil adiknya seakan-akan 2 saudara dikumpulkan, itu haram. Tidak diperbolehkan. Itu ya. Itu apa? Kemudian kalau halaman 237 ayat 233 itu tentang menyusui, sudah punya anak ceritanya. Kalau menyusui ingin berapa lama, di situ ada. Di situ wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini. Kalau pengen sempurna maka 2 tahun menyusui itu. Kalau di dalam di surat Al-Ahqaf ya, itu diterangkan salasuna syahra. Mulai dari mengandung sampai dia itu selesai menyusui itu 30 bulan. 30 bulan ini dikurangi 2 tahun itu berarti 24 bulan, berarti masa mengandung itu paling cepat adalah 6 bulan. Paling cepat 6 bulan, paling lama 4 tahun. Itu Imam Syafi'i mengatakan. Jadi ngandung 4 tahun di dalam udah gede kali ya. Itu sebenarnya ada kisahnya kalau itu, nanti kalau sudah nyampe ke surat tersebut itu di juz 27 nanti. Enggak apa-apa. Itu ceritanya gini lah, yaudah. Nanti ditagih lagi, nanti saya lupa. Arti 30 bulan ya, salah satu syahra itu
itu tentang masa hamil, mulai awal hamil sampai selesai menyusui itu 30 bulan. Kalau di surat tadi itu dikatakan sempurnanya menyusui itu 2 tahun, 2 tahun itu berarti 24 bulan, 30 bulan dikurangi 24 berarti kan tinggal 6. Berarti mengandungnya cuma 6 bulan, ya? Ini sebenarnya ada kisahnya. Kisahnya itu ketika Khalifah Utsman bin Affan itu tuh ada pengaduan dari ini suaminya, ada suami istri baru menikah, baru 6 bulan lebih gitu, tiba-tiba melahirkan. Nah suaminya kan curiga nih, baru 6 bulan melahirkan. Kemudian ngadu kepada Utsman, ya Utsman, istriku udah selingkuh, udah zina gitu. Kemudian diceritakan berulang 6 bulan udah melahirkan. Kata Utsman adalah hukumannya rajam. Udah pokoknya rajam. Ketika sudah divonis rajam, kemudian ingin dieksekusi, datanglah Ali bin Abi Thalib dengan mengatakan, ya Utsman, apakah engkau tidak membaca surat ini, salah sunnah syahra itu? Dan bukankah engkau sudah membaca surat Al-Baqarah bahwa masa menyusui itu 2 tahun berarti 24 bulan? Berarti kan memang benar masa kandungan paling cepat itu adalah 6 bulan. Maka dibatalkanlah rajamnya dan dibenarkan kejadian itu dan tidak dihukumi sebagai orang zina. Itu 6 bulan, itu minimal ya, paling cepat. Baik, itu nanti masih banyak hal yang seperti itu. Yang harus perlu antum ketahui itu sekarang ini, kalau Hendra sudah pasti tahu. Ya. Jadi gini ya, nanti masalah yang paling apa ya bahasa kita, berbahaya banget gitu. Jadi misalkan ambil canda gitu, misalkan kamu saya cerai lo gitu, itu jatuh loh, jatuh satu loh. Kalau canda tawa gitu ya, ngelihat nonton film Hercules gitu, kemudian kamu jangan gitu ntar saya cerai, itu udah masuk satu itu. Omongan aja ya. Well, kalau omongan itu ini sorry itu artinya dengan lafaz yang jelas, cerai, talak, kemudian apa lagi? Bisa. Pokoknya sesuatu yang menjurus ke sana secara spesifiknya gitu, maka sudah jatuh walau tanpa niat. Canda ngomong nggak talak loh. Itu udah jatuh. Itu kalau sudah 3 kali nggak boleh balik, kasihan banget tuh. Kecuali kalau al-zihar itu dengan kiasan, misalkan udah pulang aja kamu ke orang tuamu gitu. Itu kan 2 makna. Makna pertama, kalau diniatkan talak, jatuh talak. Tapi kalau niatnya itu pengen pulang karena dia mau pergi keluar kota, bergak lu sendirian di rumah, maka suruh pulang ke orang tuanya, itu kan lain. Itu nggak apa-apa. Itu namanya zihar. Dengan niat, harus dengan niat. Ya. Baik, itu tentang makna sedikit yang kita ketahui. Dan insya Allah kita membahas tentang itu di bab fikih itu kalau lebih detailnya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Tinggal sedikit lagi. Kemarin gimana gitu ya? Jadi ngomongin nikah habis itu tukar. Malam ini kita selesaikan, minggu depan hal yang lain lagi. Baik, tentang mad kemarin kan ada mad asli. Mad asli kemarin ada 5 ya. Kemudian ada yang kedua adalah mad far'i. Mad far'i itu kita bagi jadi 3 yang kemarin itu. Yang pertama dibaca 4 sampai 5 harokat. Kemudian yang ini baru pertama itu ya. Baru dibaca 4 sampai 5 harokat. Ketemu hamzah kan? Oke. Sekarang yang kedua, mad far'i yang kedua ini adalah ketemu dengan tasydid atau sukun asli. Jadi bukan sukun bohongan. Karena nanti setelah ini ada ketemu dengan sukun bohongan. Artinya sukun itu bukan beneran. Di sini nanti ada mad asli bertemu dengan tasydid atau sukun. Ini hukumnya ada 5. Yang pertama ada namanya mad farqi.
bukan mad far'i, mad farti. Mad farti itu artinya mad untuk pembeda. Arti pembeda, membedakan antara pertanyaan dan bukan. Ini jika ada mad badal. Ingat mad badal? Apa mad badal? Mad badal. Hah? Hamzah yang dipanjangkan. Mad badal bertemu mad badal yang bertemu dengan tasydid. Dan ini hanya 2 kata di dalam Al-Quran dan terdapat di 4 surat di dalam Al-Quran. Kata yang pertama itu adalah lafaz Allahu ammashtamalat. Allahu. Kenapa dinamakan mad farqi atau membeda? Karena kalau kita baca pendek Allahu, nanti nggak beda antara ini dong. Ya kan? Nah, A-nya itu dipanjangkan karena kalau yang panjang ini berarti di situ ada aslinya dia itu adalah A. Allahu gitu. Apakah Allah? Jadi mad di sini artinya mad farqi itu adalah membedakan antara yang ada pertanyaan A-nya itu dengan yang tidak. Yang kedua, lafadznya adalah Al-Dzakaraini. Oh iya, maaf. Ini panjangnya harus 6, wajib. Jadi harus dibaca 6. Kalau yang kemarin kan 4 sampai 5. Sekarang yang harus dibaca 6 jika ada mad asli ketemu dengan tasydid atau sukun. Hanya 2 kata ini. Allahu dan Al-Dzakaraini. Untuk contohnya minggu depan insyaallah saya bawakan. Sekarang teori dulu. Yang kedua, ada 5 ya. Yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini ada hubungannya. Kalau ini kan ketemu dengan tasydid ya. Kemudian kalau yang ini saya bagi jadi 2. Yang ini bertemu dengan tasydid, yang ini ketemu dengan sukun. Artinya gini, kalau ada mad asli atau lebih rincinya mad tabi'i bertemu dengan huruf bertasydid dalam rangkaian sebuah kata, jadi nanti kalau ada mad asli bertemu dengan tasydid dalam rangkaian kata atau kata itu bahasa Arabnya gini ya. Kalau dalam bahasa Arab kan ada istilah harfun, itu artinya huruf. Terus kalau di dalam bahasa kita huruf itu kan ABCD itu ya. Kalau ABCD atau huruf abjad itu digabung menjadi sebuah kata. Terus kata disambung menjadi sebuah kalimat. Nah, bahasa Arab sekarang huruf harfun dirangkum, diramu, digabung menjadi sebuah kalimat. Kemudian kalimah digabung menjadi sebuah jumlatun. Kita harus pahami di sini aja. Kalau harfun saya kira gampang. Kalimah dengan kalimat. Kalimat itu artinya gabungan dari beberapa kata. Kalau kalimah di dalam bahasa Arab itu gabungan dari beberapa huruf. Jadi kalimah artinya kata, jumlah artinya kalimat. Kalimat berarti jumlah. Nah, ini kita hapus, kita sisakan yang itu. Kalimah itu berarti kata. Nanti kalau ada mad asli bertemu dengan tasydid dalam rangkaian kata atau dalam rangkaian kalimah, maka nanti namanya
ada apa namanya kalimah ya, yang kita namanya kalimah dulu nih. Secara keseluruhan dari keempat ini, mad asli bertemu dengan tasydid ataupun sukun, keempat-empatnya namanya lazim. Ini lazim, ini juga lazim. Arti lazim itu harus. Lazim semua. Jadi sebenarnya sangat sederhana. Ketika ada mad asli atau mad tabi'i bertemu dengan tasydid atau sukun, itu secara keseluruhan namanya mad lazim. Arti lazim sekali lagi harus. Harus apa? Harus mad lazim. Terus kalau ketemu dengan tasydid, itu diistilahkan dalam ilmu tajwid diistilahkan dengan musaqqal. Berarti dua ini musaqqal semua. Jadi kalau ada mad asli, mad tabi'i bertemu dengan tasydid namanya mad lazim. Apa mad lazim? Musaqqal, ketemu dengan tasydid. Kalau mad asli atau mad tabi'i yang bertemu dengan sukun namanya mad lazim mukhaffaf. Ini juga sama, mukhaffaf. Oke. Sekarang gini. Ada harfon ya. Ini sampai sini paham ya? Karena nanti namanya masih ada satu lagi. Namanya dia panjang. Iya. Makanya harus kita pahami pertama ini. Mad tabi'i bertemu dengan tasydid atau sukun namanya mad lazim. Oke, sekarang kita perinci lagi. Mad tabi'i bertemu dengan tasydid saja namanya mad lazim musaqqal. Yang mad asli, mad tabi'i bertemu dengan sukun namanya mad lazim mukhaffaf. Oke, sekarang konteksnya. Pertemuannya dia itu di mana? Ketemu di pasar dengan ketemu di jalan itu nanti lain. Ini juga sama. Kalau nanti mad asli atau mad tabi'i bertemu dengan tasydid dalam rangkaian kata, maka kita namakan dengan mad lazim musaqqal kalimi. Kalimi itu diambil dari kata kalimah. Kalimi atau ada yang menyebut kilmi, sama aja. Oke. Lah nanti kalau ada mad asli atau mad tabi'i yang bertemu dengan tasydid dalam rangkaian huruf, ini khususnya huruf muqatta'ah nanti. Huruf yang di awal surat itu kayak alif lam mim ha mim gitu. Itu berarti namanya mad lazim musaqqal harfi. Nah, berarti kita sudah lengkap nih. Namanya cuma ini kok. Berarti kalau kita nanti ada lebih rinci banget ya. Ada mad tabi'i bertemu dengan tasydid dalam rangkaian kata, itu namanya mad lazim musaqqal kalimi. Tapi kalau ada mad tabi'i bertemu dengan tasydid dalam rangkaian huruf muqatta'ah namanya mad lazim musaqqal harfi. Oke. Contohnya nanti contohnya. Berarti kalau ini tinggal namanya sama. Bedanya hanya mad tabi'i bertemu dengan sukun dalam rangkaian kata, berarti mad lazim mukhaffaf kalimi. Wow. Berarti yang ini harfi. Selesai. Cuman masalahnya bagaimana caranya? Nah, contoh sekarang. Saya kasih contoh di sini. Contoh mad lazim musaqqal kalimi itu tadi definisinya adalah mad tabi'i bertemu dengan ini tasydid, ini sukun. Oke. Bertemu dengan tasydid dalam rangkaian kata. Contohnya walaupun di sini tanpa bendera, kita sekarang sudah tahu. Sekarang patokan kita bukan ada bendera atau enggak. Di sini kenapa kita baca panjang? Karena di sini ada mad tabi'i, dha. Dan ketemu dengan tasydid. Berarti kita harus membacanya dengan 6 harakat. Walaupun tanpa bendera kita sudah harus bisa. Kalau di sini bisa karena kita udah hafal. Jadi di sini harus 6. Waladhdallin. Dol
Waladdallin ini namanya mad lazim mutsaqal kalimi. Oke. Waladhalin. Banyak ini. Nanti di Al-Qur'an kalau ketemu dengan tasydid dalam rangkaian kata namanya mad lazim mutsaqal kalimi. Kemudian contoh dari mad lazim mutsaqal harfi. Mad lazim mutsaqal harfi, huruf muqatta'ah, masih ingat ya? Huruf muqatta'ah itu hanya 14 macam. Dan dari 14 macam itu yang masuk di dalam mad lazim mutsaqal harfi itu cuma 2 huruf, yaitu huruf lam dan huruf sin. Nih, lamnya ini mad lazim mutsaqal harfi. Kalau mimnya bukan. Walaupun bentuknya sama ya. Kita harus melihat gini. Ada istilah nih, istilah ini istilah saya ya. Di ilmu tajwid nggak ada. Istilah saya gini, ada mad yang secara fisik, secara tulisannya ada. Misal contoh seperti ini. Ini fisiknya kan ada kan? Ada madnya juga ada, tasydidnya juga ada. Fisiknya kita lihat ada. Ada yang di sana bentuknya mad tetapi nggak kelihatan, tetapi harus kita baca sesuai dengan mad yang berlaku. Di sini nggak kelihatan. Tetapi kita harus membaca dengan cara mad. Contoh kalau kita rinci itu kan di sini gini tulisannya, alif, kan gini, lam, itu kan? Nih, ini kan mad tabi'i ini, lam, ketemu dengan tasydid. Maka lamnya ini itu harus 6. Ini pun mimnya juga harus 6. Kenapa? Ketemu dengan sukun. Cuman tidak terlihat kan? Oh, tinggal ditulis gitu. Ya nggak mungkin ditulis kayak gini. Namanya huruf muqatta'ah nanti. Nah, jadi cara bacanya lam sama mim itu sama-sama 6 harokat, hanya saja beda nama. Kalau yang lam ini namanya mad lazim mutsaqal harfi, sedangkan mimnya nanti mad lazim khafaf harfi. Karena tidak ketemu dengan tasydid. Kalau ini kan ketemu dengan tasydid, lam. Jadi cuma 2 huruf nanti yang masuk ke mad lazim mutsaqal harfi. Yang pertama lam yang terdapat di alif lam mim. Tidak semua lam loh. Kalau alif lam ro bukan. Khusus lam ketemu dengan mim. Alif lam mim atau alif lam mim ro. Cuman itu aja. Kalau alif lam ro kan ketemu ro. Enggak tasydid. Masa alif lam ro enggak kan? Oh. Ya. Yang kedua, nih, huruf sinnya ini. Kalau kita rinci itu kan gini. To, sin. Ini kan? Si, ini mad tabi'i bertemu dengan tasydid. Makanya dibaca 6. Sinnya ini namanya mad lazim mutsaqal harfi karena ketemu dengan tasydid nih. Sedangkan mimnya itu mad lazim mukhaffaf harfi. Coba ini aja. Nah, saya. Kemudian contoh yang ini. Berarti mad lazim mukhaffaf harfi ya udah tercontohkan di atas. Seperti Yasin. Itu semuanya mad lazim mukhaffaf harfi. Yang tidak ketemu dengan tasydid itu namanya mad lazim mukhaffaf harfi. Sedangkan mad lazim mukhaffaf kalimi itu di dalam Al-Qur'an kalau nggak salah hanya 4 sampai 5 kata. Contohnya, salah satu contohnya untuk lengkapnya minggu depan insyaallah saya bawakan. Kalau nggak lupa. Tapi biasanya lupa saya. Nih. Nih. Al-ana kita tidak boleh membaca ini dengan 2 mad atau bahkan tanpa mad. Jadi bukan al-ana tetapi al-ana. Ini akan ada mad asli ini. Masuknya adalah mad badal. Bertemu dengan sukun. Jadi di sini biasanya ada ini. Jadi bacaan adalah al-ana wa qad kuntum. Gitu. Ini ada 5 macam yang di dalam kategori harus 6
harokat cara membacanya. Yang pertama mat farqi, yang kedua 3, 4, 5 itu mat lazim semua, hanya bedanya ketemu dengan tasydid atau sukun. Sebenarnya ini ringkasan kemarin itu masuk semua ya. Ringkasan kemarin kan ada alif, waw atau ya yang bertemu dengan tasydid atau sukun, silakan nah. Dalam segi baca sederhana, tapi kalau di teori jadi puyeng. Baik, dari sini bisa dipahami ya. Contoh, ada 2 menit. Ini di surat Al-An'am ya, di surat Al-Maidah. Itu bacanya apa tuh? Nggak kelihatan ya? Kelihatan ya? Oh, kelihatan ya? Hai. Bacanya apa? Jangan melihat ada bendera enggak berlaku sekarang. Hamzah, ta, ha, jim, waw, nun, tasdid, ya. Pak. Gimana? Coba baca. Nah, hampir betul. Seperti itu. Ya. Coba dibuka halaman 137 surat Al-An'am. Seratus 137. Ketemu? Ayat 80. Kan ketemu? Baca Mas Agus. Wahajjahu qaumuh. Terus? Qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan. Nah, itu kalau kita lihat wahajjahu itu namanya mat apa itu? Mat lazim. Pasti sih mat lazim. Terus Lazim mustaqbal ya, terus kali ini. Oke, karena ketemu tasydid dalam rangkaian huruf. Qaumuhu hu namanya? Hunya. Mat maksilah qasirah. Oke. Qala atuhajjuni itu juga sama loh ya. Itu namanya malazim mustaqbal kalimi, itu ketemu dengan tasydid dua-duanya. Nah, terus kalau kita teruskan wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha'a rabbi syai'a. Coba nih, wala akhafu namanya mat apa? Mat jaiz munfasil. Oke. Ma tusyrikuna bihi. Hinya matsilah tawilah illa mat jaiz munfasil ayyasha'a mat wajib muttasil. Oke. Coba nih ya. Tes sekarang tes. Kalau tes bareng itu benar semua. Nanti dapatnya 100 dibagi sekian. Ini ya. Mat apa ini?
Coba dibaca dulu. Ya, bareng-bareng dibaca aja. Ya, mari, 2, 3. Semakin habis. Habisnya itu karena suara nggak ada atau memang karena takut salah? Jadi ain itu diakhiri dengan non sukun. Ketemu sin, dengung loh. Sin juga diakhiri dengan non sukun. Ketemu qaf, bukan dengung. Ain sin qaf. Coba, mari, 2, 3. Ain sin qaf. Oke. Ini bacanya gimana? Toha. Namanya mat? Namanya mat harfi. Mat harfi itu ada yang menyebutnya masuknya ke mat asli. Maka kemarin saya katakan mat asli itu ada yang mengatakan 5, ada yang 6. Yang 5 berarti kemarin, yang 6 berarti kemarin tambah ini. Panjangnya 2. Mat harfi. Kalau di PTT itu masuk ke sini, masuk mat asli. Makanya ada 6. Ya kan? Enggak tahu kalau dilihat. Ini 6. Dia masuknya ke apa? Mat harfi ini masuknya ke mat asli. Makanya ada 6 di sana. Baik, sampai sini bisa dipahami ya? Ini sekedar teori. Jadi kalau kita ditanya misalkan ini tanpa ada ininya, oh, kita sudah tahu. Ini cara baca adalah ain. Jadi kalau ada kayak tadi, tonya mat asli atau mat harfi. Sinnya mat lazim mustaqal harfi. Mimnya mat lazim mukhaffaf harfi. Baik, cukup. Kelewat 5 menit itu. Pertanyaan? Silakan. Setidaknya kalau kita tahu teori seperti ini, kita juga ragu lagi ketika baca. Yang ragu biasanya teorinya. Bener nggak ya lazim mustaqal ya? Tapi dalam baca insya Allah sudah lebih gampang. Apalagi kita sudah pakai Quran Timur Tengah misalkan, atau Quran yang biasa juga bisa. Karena di sana juga sudah ada benderanya itu. Yang penting kan ada bendera. Kalau seandainya dulu nggak ada bendera itu bahaya. Jadi dulu itu kan nggak ada titik, nggak ada harokat zamannya Utsman. Nggak ada titik, nggak ada harokat, apalagi tanda apa bendera, bendera itu nggak ada. Jadi titik aja nggak ada, makanya terjadi perselisihan cara membaca Al-Quran. Makanya dulu tentang qiraat itu Umar yang paling keras ya. Dulu itu ada Hisham. Hisham itu ceritanya ngimamin sholat. Kemudian salah satu makmumnya itu ada Umar di situ. Nah, membacanya Hisham itu tidak sama dengan yang dibaca oleh Utsman, dibaca oleh Umar. Umarnya wataknya keras ya. Maka setelah selesai si Hisham itu ngimamin, langsung ditarik tuh sorbannya sampai kayak kecekik. Udah dikatakan, kamu dari mana mendapatkan ini bacaan seperti itu? Saya aja mendapatkan langsung dari Rasulullah loh. Gitu. Hisham juga nggak mau kalah. Saya juga sama, saya juga dapat dari Rasulullah gitu. Kemudian Umar mengatakan, yaudah kalau gitu kita pergi ke sana. Siapa yang nanti di antara kita yang menang? Nah, setelah dihadap Rasulullah, Rasulullah bersabda, ya Hisham, iqra, bacalah gitu. Baca apa yang tadi engkau baca gitu. Kemudian dibaca Rasulullah gitu. Kemudian Rasulullah bersabda juga pada Umar, ya Umar baca. Dua-duanya dibaca dalam ayat yang sama, tapi beda. Justru Rasulullah bersabda, hakadha unzilatil Quran. Ya begitulah Al-Quran diturunkan. Di Al-Quran itu ternyata cara bacanya tidak hanya satu. Yang kita pelajari itu adalah satu imam, satu riwayat, satu torik. Imamnya itu ada, kalau sekarang sih sudah alhamdulillah tinggal 10 itu imamnya. Perawinya tinggal 20. Toriknya nggak tahu. Lebih banyak lagi. Itu yang sekarang masih ada. Dan dulu itu lebih dari 60-70 macam cara bacanya. Maka dalam hadis adalah ala sabi'ati ahruf,
Jadi Rasulullah ketika diturunkan ayat sama Jibril dibacakan, Rasulullah selalu mengatakan, ummati la tutiku hadza. Ya Jibril, umatku tidak mampu untuk mengatakan seperti ini karena lidahnya itu tidak sama dengan lidah kita, orang Quraisy gitu. Maka Rasulullah bersabda, astazidu. Saya selalu minta ditambah dengan cara baca yang lain, dengan logat lahan yang lain. Dan Jibril membacakan sampai beberapa kali. Contoh, ada yang baca wadduha, ada yang baca wadduhi, ada yang baca siratal ladzi, ada yang baca ziratal ladzi, ada yang baca maliki yaumiddin, ada yang baca maliki yaumiddin. Jadi perbedaan-perbedaan itu sebenarnya dibenarkan. Maka dulu kita istilahkan adalah dengan qiraat Ibnu Mas'ud, qiraat Umar, qiraat Ali, itu ada masing-masing. Dan semakin kesini semakin menyebar. Oh, gitu. Jadi qiraat, kalau kita belajar qiraat harus belajar sejarah. Jadi kita urutannya ada. Qiraat yang kita pakai sekali lagi itu adalah qiraat imamnya Imam Asim, rawinya dari riwayatnya dari riwayat Hafiz. Karena Asim itu punya dua cabang. Ada riwayatnya Asim, dari riwayatnya Syubah dengan Asim, Hafiz. Asim ini imamnya. Di bawahnya ada muridnya dua. Muridnya berbanyak, cuman yang nongol itu dua. Yang pertama adalah Hafiz, yang kedua adalah Syubah. Kalau Asim ini menurunkan toriknya, salah satu adalah torik Asyatibiyah itu yang kita pakai. Nah nanti akan ada menurunkan yang kedua, itu toriknya adalah torik Thayyibatun Nasr dari Imam Jazari, itu yang dipakai oleh Imam Masjidil Haram. Yang mendasari keduanya itu perbedaan itu sebenarnya adalah nggak banyak ya, terutama mat aja. Kalau kita mat jaiz itu kan bacanya 4-5 kan? Itu toriknya adalah torik Asyatibiyah. Kalau riwayatnya beda, misalkan Thayyibatun Nasr dari Imam Jazari itu 2. Jadi kalau kita sering bacakan qul ya ayyuhal kafirun, kita sebenarnya tidak diperbolehkan asal comot. Jadi pengennya gitu. Sebenarnya diperbolehkan asalkan kita tahu dasarnya. Baik, cukup kita akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum.